Saudara sekalian yang punya hutang, agar supaya kita diberikan kemudahan oleh Allah, ada beberapa kunci pembebas hutang yang dididik oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Ketika Mu'ad bin Jabal bisnisnya morat-marit, usahanya ancur-ancuran, sehingga pinjaman banyak di sana sini, maka kemudian itu dilihat, kenapa kamu Mu'ad lesu, kurang bergairah? Apakah kurang darah? Bukan, tekanan dana rendah. Begitu. Apaan? Utang Nabi, utang banyak banget. Utang ya Rasulullah. Maukah aku ajarkan doa? Andai kau punya hutangnya segede gunung Uhud emas sebanyak itu, utangmu beres sampai akar-akarnya. Maka saudara penanya, amalkan aurad ini. Amalkan, jangan tidak. Nabi ajarkan. Kata Sayyidina Mu'ad, bala ya Rasulullah. Mau. Nabi yang ngajarin. Nabi ajarin, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihima man tasha wa tamna'u minhuma man tasha irhamni birahmatin min indik tughnini biha an rahmati man siwak. Diamalin oleh Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Setiap habis sholat diwirid terus. Enggak berapa lama lagi jalannya tegak, nyengir-nyengir. Bagaimana Mu'ad? Beres ya Rasulullah. Doa Nabi, tahu jalan-jalan tikus menuju langit. Begitu juga kalau mau diamalin, banyak utang, ya Allah, amalin apa yang Nabi ajarkan. Kepada Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu ta'ala an, ketika duduk di masjid zuhur, orang pada pulang, masih di masjid aja. Sampai asar masih di masjid aja, enggak kemana-mana. Sampai maghrib di masjid. Sampai Nabi nanya, ente ini betah banget di masjid. Sebetulnya bukan betah Nabi, puyeng Nabi. Duyunun lazimat nih, utang numpuk banget. Maukah aku ajarkan doa? Diajarin oleh Nabi doa. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Amalin. Kalau punya hutang, doa-doa ini bila diamalin, maka Allah bakal berikan jalan keluar terbaik sampai bisa membereskan hutang sampai akar-akarnya. Inilah sayangnya Nabi kepada kita umatnya. Tinggal mantepin keyakinan kita. Atau seperti Syekh Shaddad, ketika punya hutang, punya problem besar, baca salawat. Salawat ini dahsyat bagi orang yang punya hutang.
Jangan ditinggal 400 kali. Dia baca salawat kayak begini. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Daqat hilati fas'alir rahman yaqdi hajati. Salawat dan salam selalu tercurah kepada engkau, wahai junjunganku, wahai Rasulullah. Buntu upayaku, saya udah mumet, mentok banget saya ini ya Rasulullah. Karena itu mintakan kepada Allah agar Allah mewujudkan hajatku dengan segera. Silakan itu baca bagi kita yang punya hutang, atau wiridan yang biasa saya kasih juga kalau serius bisa yang sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu aja juga bisa. Tapi tentu mengukur hutang. Kalau hutangnya banyak, ya jangan 100. Bagi habis sholat itu mau bentar, semenit doang. Baca kalau hutangnya banyak 10.000. 10.000. 10.000 itu memakan waktu kurang lebih sejaman lebih dikit. Banyak yang datang ke rumah. Mohon maaf, baik dari Makassar, dari mana lagi ya, dari Lampung, saya lupa dah, banyak banget yang datang ke rumah tuh. Datang apa ini? Menyampaikan terima kasih. Setelah saya baca itu salawat 10.000, saya nggak tinggal 40 hari, udah kelihatan tanda-tandanya geliat. Utang saya ini Pak Kiai 10 miliar. Allah kasih beres. Begitu. Ada banyak. Kalau teman-teman datang, jadi berta'alluqlah kepada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang punya hutang serius, tangisi Allah, tangisi Allah, Allah bereskan. Amalan tadi dibaca. Begitu, baca diulang-ulang. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihi ma man tasha tamna'u minhu man tasha irhamni bi rahmatin min indik tughnini biha an rahmati man siwak. Amalin banyak terkait punya hutang mau banyak. Atau kalau saudara luasnya habis sholat subuh, baca aja Fatihah habis sholat subuh 40 kali. Jangan kagak, khususnya yang punya usaha-usaha. Habis sholat subuh 40 kali. Sesudah 40 kali balikan doa. Begini doanya. Ilahi ilmuka kafin anis su'al ikfini bihaqqil fatihati su'alan wa karamuka kafin anil maqal akrimni bihaqqil fatihati maqalan wa hassil ma fi dhamiri. 3 kali ditutup ya man la yashghaluhu sam'un an sam'in wala tughlituhu kathratul masail wala yatabarramuhu ilhahul mulihina min ibadihi alaih adhiqna barda rahmatik wa karamastijabatik. Bila ini dilazimkan habis sholat subuh, dia punya usaha menurun, Allah bangkitkan. Dia punya hutang segede gunung, Allah bereskan. Banyak saudara yang diajarkan oleh agama berbicara ini. Namun kalau Fatihah 40 kali ini hadaratnya sesudah kepada Nabi, lalu kemudian
kepada Mu'alim Syafi'i Adzami, khususnya itu kepada Sayyid Muhammad Haqqin Nazili. Baru dah baca Fatihah 40 kali itu. Insya Allah urusan kita dibereskan oleh Allah sampai akar-akarnya. Yang penting mantepin keyakinan kita dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Inilah yang bisa saya berikan, yang saya berdoa, moga-moga antum yang bertanya, yang meminta ini, amalin ini, moga urusan-urusan antum dimudahkan oleh Allah, hutangnya segera dibereskan oleh Allah. Ingat, kalau Allah bagi rezeki, jangan beli motor lagi, bayar utang dulu. Begitu, dikasih rezeki, kredit kulkas lagi, utang dulu. Ini dulu atu-atu. Kalau ini dijalanin, insya Allah utang sebanyak apapun Allah bereskan. Apatah lagi kalau sholat sebelum salam, habis innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika minal maghram wal ma'sam. Jangan tinggal ini setiap salat, enggak bakalan punya utang. Syukur sama Allah, saya ini termasuk orang yang ngamalin itu. Jadi setiap sholat, dan Allah mudah-mudahan sampai wafat enggak punya utang begitu. Jadi ini jangan ditinggal. Sebetulnya Nabi itu sayang sama kita. Tinggal kitanya aja mendekat kepada Allah lewat pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kalau kita bedah abwabul faraj, pintu-pintu kelapangan yang diajarkan Nabi, tinggal kita mengamalkannya. Ini saja, meski masih banyak doa-doa, takut semuanya puyeng amalinnya kalau banyak-banyak, tapi mudah-mudahan segini sudah cukup memadai. Nabi yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atau kama qala Rasulullah SAW, wahai Mu'adz, wa'allimuka du'aan, aku akan ajarkan kepadamu satu doa. Ya, dan jelas kalimatnya, bisa mengentaskan kesulitanmu, utang-utangmu, dain kalimatnya itu, walaupun itu sebesar Jabal Uhud, gunung Uhud. Masya Allah. Ya, Mu'adz, maukah engkau aku ajarkan satu doa yang kalau engkau baca itu, engkau punya utang, terjebak dalam satu kondisi, ya, walaupun sebesar gunung Uhud, Allah akan melapangkannya. Ya, teman-teman yang pernah umrah, pernah haji, tahulah seperti apa gunung Uhud itu. Ya, panjangnya luar biasa dan seterusnya. Itu ilustrasi. Ya, bukan berarti harus segunung Uhud begitu. Gambarannya sebanyak apapun, kalau benar-benar kita terkoneksi dengan Allah. Bukankah Allah Maha Kaya, Maha segalanya, yang mudah mengangkat, mudah menurunkan, mudah memberi, mudah juga menghilangkan sesuatu, mengangkat yang baik, memberi yang baik, menghilangkan yang buruk, gitu kan? Dan seterusnya. Maka Mu'adz tentu mengiyakan, dan Nabi kemudian sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk doanya, gitu kan? Maka beliau memulai dengan Allahumma, gitu kan? Kalau kita baca ayatnya kan kulillahumma, ya. Nah, kita bisa bacakan langsung potong dari kata Allahumma-nya berdasarkan pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Itu bisa dicek di hadisnya. Allahumma malikal mulki. Coba buka mushafnya, ya. Buka mushafnya. Teman-teman buka mushaf ini, mushaf masing-masing di rumah, cari Quran surah ketiga Ali Imran ayat 26. Kan kata kulnya di situ, kalau kita baca Quran harus dibaca semuanya. Qulillahumma. Tapi kul itu kan katakan, ya, perintah Allah kepada Rasulullah. Nah, kita bisa dalam konteks berdoa, kita bisa langsung bacakan dari Allahumma-nya. Allahumma malikal mulki. Saya ulang, ya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi dimulainya dari Allahumma-nya sampai ke ujung ayatnya. Sudah? Dah, ya. Kemudian teruskan
Rahmanad dunya, Rahmanad dunya. Saya tulis ya, teman-teman itu bisa screenshot ya. Rahmanad dunya wal akhirah, Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma, wa rahimahuma. Teruskan. Jadi begitu selesai yang Ali Imran 26-nya, ya, kita baca dari Allahumma-nya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma. Jelas ya? Tu'ti hima, tu'ti hima, ya kan? Man tasha dan wa tamna'u minhuma man tasha. Dah? Sudah? Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma, asalnya ya Rahman, ya Rahmanad dunya wal akhirah, karena kita ingin cepat. Biasanya kan orang memohon tuh kalau punya hutang pengen cepat dilepaskan kan, maka caranya biasanya dilepaskan huruf ya-nya dan menunjukkan ini fathah untuk menunjukkan ada ya sebelumnya. Asalnya ya Rahmanad dunya wal akhirah, kita percepat supaya kita minta sesuatu dipercepat. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihima man tasha wa tamna'u minhuma, ya kan? Man tasha. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ya Allah yang menggenggam segenap kekuasaan, Engkau memberikan kekuasaan pada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan juga mencabut, mengambil kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, Engkau mengagungkan, mengangkat siapa yang Engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan Engkau bahkan merendahkan di antara makhlukmu yang Engkau kehendaki sesuai dengan hukum-hukummu. Biyadikal khair, segala ketetapan kebaikan dan segala kemuliaan ada dalam ketetapanmu. Innaka ala kulli syai'in qadir, hanya Engkau yang paling kuasa untuk menetapkan segala hal. Rahmanad dunya wal akhirah, ya Allah yang maha pengasih, yang sempurna kasihnya dalam urusan dunia dan akhirat. Wa rahimahuma, dan sempurna kasih sayangnya dalam segala urusan dunia dan akhirat. Tu'tihima man tasha, Engkau memberi siapapun baik di langit ataupun di bumi kepada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tamna'u minhum man tasha, Engkau pun bisa mencegah apapun terjadi bagi siapapun makhlukmu di langit ataupun di bumi. Jadi kita mengambil dua hal nih, yang baik Allah kasih, dari yang buruk-buruk dicegah, gitu kan? Kemudian ini yang paling indah, aghnini bi rahmatika, ya Allah lapangkan aku. Aghni itu dari kata ghina, aghna yughni, aghni asal katanya dari kata ghina, sesuatu yang lapang dari segi harta, kayakan. Kadang diambil majas untuk mengayakan hati. Di sini maksudnya ke materi. Kayakan aku ya Allah, berikan aku kecukupan yang melapangkan aku, ya kan, dari urusan-urusanku. Maksudnya ini terkait hutang. Bi rahmatika, dengan rahmatmu. Ya ini bahasanya indah sekali. Ini balaghahnya tinggi banget ya. Ya kalau kita ambil ke bahasa kita kan begini. Ya Allah, yang paling sayangkan Engkau, yang paling punya kan Engkau, yang menguasai dunia dan akhirat kan Engkau, yang memiliki kebaikan kan Engkau, yang mencegah dari segala yang sulit pun kan Engkau, yang punya solusi semuanya Engkau. Maka dengan kepasrahanku kepadamu dan pengakuanku atas semua rahmat dan kekuasaan keagungan yang Engkau miliki, aku memohon dengan rahmatmu, dengan kasihmu, hanya Engkau yang sayang ya Allah, yang bisa menyelesaikan urusanku, ya, dan dengan rahmatmu aku mohon yang bisa melapangkan keadaan hartaku untuk melunasi utang-utangku. Kalau aku memohon kepadamu saja dengan segala kasih sayangmu, kepada sifat sayangmu, ya kan? Kalau aku memohon dengan segala sayangmu belum Kau kabulkan, maka kepada siapa lagi aku mesti mohon? Sedangkan Kau yang paling sayang kepadaku. Kalau yang paling sayang saya tidak memberi, lantas kepada siapa saja? Ya, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Maka aku mohon ya Allah, lapangkan keadaan diriku dengan sayangmu itu, sehingga aku tidak memohon dan meminta lagi kepada selainmu. Ini, ya, aghnini bi rahmatika an rahmatin man siwak. Ya Allah, semua orang sudah mengatakan nggak bisa, ini nggak mungkin, ini nggak mau, itu tidak. Maka aku memohon kepada yang paling sayang kepada aku.
Kalau kepada yang paling sayang saya belum dikabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Mohon lapangkan diriku dan berikan aku kekuatan, sehingga dengan rahmat-Mu aku tidak meminta kepada siapapun selain-Mu. Ini.